Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap pengurus Masjid TK Masjid As-Salam di bawah komando ketuanya Pak Haji Hasan, para sesepuh yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena memang saya tidak tahu gitu. Para pejabat RW dengan seperangkatnya, juga RT karena RW-nya hadir. Ada ya? Kalau RW hadir, RT-nya saya optimis datang. Ya, kalau struktural kan gitu. Terus para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada akhir al-kiram, guru kita bersama Kiai Haji Luqman bin Hakim, imam besar kita yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, saya tadi pagi sholat penuh. Alhamdulillah, ceria lihat ketua DKM karena tinggal keropakan dan begitu. Ya, ternyata kata Pak Yasin, Pak Yasin tadi, ini malam kedua Pak Ustaz. Oh, berarti sama dengan di masjid lain. Teman saya itu pernah ngomong begini, Pak Ustaz, kalau mau lihat kecepatan yang paling maju, ya sholat tarawih katanya. Bagaimana cepat? Sekarang sabnya sampai ke jalan. Malam kelima, malam keenam udah maju itu ke depan kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan di kita tidak terjadi seperti ini. Ya, ibu, bapak, para jamaah harus optimis. Ke depan itu akan lebih banyak lagi bonus-bonus yang akan Allah berikan kepada kita. Jangan tinggalkan masjid ini, jangan tinggalkan As-Salam ini, ya. Jangan tinggalkan. Kalau kita pusing, kalau kita ada masalah, ke masjid. Man kana wa man dakhalahu kana amin. Orang yang masuk ke dalam masjid aman. Itu janji Allah. Terserah bapak percaya begitu, itu janji Allah. Man dakhalahu kana amin. Siapa yang masuk ke masjid aman, ya. Maka Rasulullah juga kan minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Masjid ke masjid, jangan jauh dari masjid. Ya, kalau mau selamat, kalau mau aman, jangan jauh dari masjid. Dulu itu Pak, kalau perang itu ada aturan. Orang yang sudah masuk ke dalam masjid jangan dikejar terus. Kan begitu. Baik, alhamdulillah, Allah ini sekarang menurunkan rahmat di 10 hari awal Ramadan. Rahmat Allah turunkan, ya, Pak. Rahmat Allah turunkan. Kita lihat di pasar ini,
jam 12 setelah ya. Itu rahmat Allah diberikan kepada semua. Yang nggak puasa dikasih rahmat, yang nggak puasa dikasih rahmat. Enak banget Pak Ustaz, biarin ya. Rahmat Allah berikan kepada semuanya. Ini yang puasa di masjid, jamaah masjid As-Salam ada yang jualan es. Sebelahnya, tetangga sebelahnya jualan es juga, laku keras. Padahal dia nggak puasa, sambil ngerayain es sambil merokok. Kurang ajar, buat puasa. Malam buat tadarus sama Ustaz Lukman. Malamnya saya qiyamul lail. Es semua sepi. Kan begitu. Jangan putus asa, Allah akan memberikan yang lebih besar. Allah akan memberikan yang lebih besar kepada kita. Percaya itu. Ya. Nih kalau kita ngasih kotak amal nih, kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang datang dengan satu kebaikan, kata Allah, kita datang nih ke masjid As-Salam nih, ada uang 5.000 nih, ya, ada uang 5.000 kita kasih, masukin ke kotak amal. Kalau 10 kali lipat dari 5.000 berapa? Berapa? 50. Jadi ibu ngasih 5.000, bapak ngasih 5.000, itu jadi 50.000. Ya, jadi 50. Itu janji Allah, Pak. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Janji Allah seperti itu. Besok nyoba nih, karena sekarang malam kedua tarawih, padahal tadi udah malam ketiga besok udah ngancam tuh dalam bentuk ubah dah tarawih dah. Dengar ceramah saya begini, masuk lagi. Bawa jangan tanggung-tanggung 10.000 masukin ke kotak amal. Mana katanya Allah janjinya 10 kali lipat, berarti 100. Kan begitu, ya kan? Hitungan kita kan selalu duit, benar nggak? Hitungan kita rezeki itu selalu duit. Allah balas 10 kali lipat, mungkin dalam bentuk lain. Apa yang bentuk lain? Sehat. Bapak ibu sekeluarga selama bulan Ramadan sehat lahir batin. Itu kan rezeki dari Allah. Jangan-jangan karena berkah kita sedekah di bulan Ramadan, itu janji Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu janji Allah. Ya. Jadi yuk kita berlomba-lomba beramal baik. Habis ini ada tadarus yang dipimpin oleh guru kita, yaitu Luqmanul Hakim. Nanti selepas itu menjelang sahur akan ada qiyamul. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah turunkan berbagai macam fadilah untuk umat Islam, untuk orang mukmin yang mengambil keutamaan di bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang saya berikan kepada panitia, Ramadan atau puasa Ramadan itu adalah terapi. Terapi apa? Terapi mengenalkan diri kita kepada Allah secara real, secara nyata. Dan kalau gini Pak, ya. Tadi kan kita puasa tuh, ya. Puasa hari Sabtu, hari Minggu, besok. Tadi kita wudu, ya. Itu kan lagi tengah hari panas ya. Haus, ya, tenggorokan kering, lidah pahit, ya. Itu kan kita wudu, ya Allah, seger banget itu kan, bener gak? Seger banget itu kan? Berapa kali Pak berkumur? 3? Kenapa kita 3 kali? Enggak
teman sebelah kita juga nggak tahu, apalagi teman yang di dalam masjid. Kenapa kita tidak lakukan? Allah tahu. Allah tahu. Itu kan real itu Pak. Kita takut kepada Allah, tidak ada security, tidak ada apa, tetapi kita dengan sadar, ya, dengan sadar seperti itu kita lakukan. Tadi sore kita membuka, ya, tadi sore kita membuka. Makanan sudah terhidang di atas meja. Semua kita sepakat tidak ada satu anggota keluarga di antara kita yang ngambil makanan itu, yang ngambil minuman itu. Kenapa? Coba Bapak tanya ke cucu Bapak yang masih kecil. Ayah kenapa kan nggak boleh Mbak, gitu kan? Kenapa? Nunggu azan, betul? Takut sama siapa ya? Takut sama Allah. Itulah terapi kita supaya kita takut itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Kan kita puasa ini nggak ada apa-apa, benar? Yang puasa pulang kampung, betul? Yang nggak puasa pulang kampung lebih awal ya. Kita seminggu masih di sini, dia udah pulang duluan. Nggak ada bedanya. Bedanya apa? Di mata Allah. Ya Pak ya. Nanti malam kita tadarus. Nanti malam kita qiyamul lail. Semua kita lakukan karena Allah. Semua kita lakukan dasarnya karena Allah, bukan karena apa-apa. Biasanya maaf Bu, kita sholat isya ini boro-boro salam, betul tidak? Betul tidak? Wah, berarti pada ke masjid semua ini ya. Sholat isya saja kita kalau bukan Ramadan di rumah Pak, di rumah. Tapi Ramadan masuk kita ke masjid. Setelah selesai isya kita sholat tarawih. Kita lakukan tanpa paksaan, tanpa tekanan, semata-mata karena Allah. Karena Allah. Makanya Allah di dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Orang yang beriman Pak yang diajak berpuasa. Orang yang beriman. Maka saya sudah ditanya, Kiai, itu nama tetangga saya namanya Ahmad, tapi nggak puasa dia. Pagi-pagi udah ngerokok. Saya bilang mungkin bukan orang Islam. Islam pakai ini. Lu lihat tadi. Oh dia belum balik kali. Kan syarat Islam itu balik kan Pak? Jadi itu Pak. Puasa itu dipanggil. Siapa yang dipanggil? Orang yang punya ibu. Maka bapak ibu yang berpuasa berbahagia. Kenapa berbahagia? Kita dipanggil sama Allah Pak. Kita dipanggil sama Allah. Kenapa kita tidak bahagia? Allah yang memanggil kita. Dulu kita belajar di SD, murid SD kita kelas 6, kelas 5, muridnya 40. Kita dipanggil sama guru kita, Pak Guru. Bangga kan? Berarti Pak Guru kenal. Bangga kan Pak? Sekarang Bapak dipanggil sama Allah. Syukuri itu Pak. Jadi sekali lagi, itu semangat iman. Itu namanya terapi mengenalkan Allah lebih konkret, lebih nyata, lebih real. Nggak pakai teori. Puasa, ya puasa. Dan sekarang maaf Pak, coba-coba ya, coba-coba pagi. Besok kita lemes kan puasa. Besok kita di kantor nih ya, di kantor. Minum seperti ini jam 12. Pulang ke rumah Pak, puasa. Puasa. Ketika Bapak berbuka, sebahagia hari ini nggak ketika Bapak puasa beneran? Sebahagia hari ini nggak?
Tidak Pak, tidak akan. Karena hati kecil tidak bisa dibunuh. Tuh, kalau ini dapat kita terapkan, terapi di bulan Ramadan ini terhadap keimanan kita kepada Allah, di bulan Syawal berikutnya aman dunia ini. Ya, aman dunia ini. Nggak ada itu pertama dioplos pertalite, nggak ada itu Pak. Betul? Nah, kenapa? Takut sama Allah. Jadi di Indonesia itu kenapa? Karena nggak punya iman kepada Allah. Ya, nggak punya keimanan kepada Allah. Iman rasanya, imannya tidak operasional, gitu kan? Imannya tidak beroperasi. Imannya tidak mengomando dirinya supaya tidak melakukan perbuatan jahat. Padahal Bapak, padahal Ibu belajar tentang keimanan, doktrin tentang keimanan, enggak main-main. Itu orang tua kita, Pancasila, dasar negara kita, itu sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Saya rasa ini mudah-mudahan yang singkat, tapi mudah-mudahan berkesan dan bisa kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita ibadah karena Allah. Jangan pernah kita ibadah karena siapa-siapa. Saya sering ngomong dibesarkan sama anak-anak itu. Allah kasih jari tangan kita berapa? Berapa? 10. Mulut kita lidahnya berapa Pak? Kita banyak ngomong, banyak kerja. Betul? Betul? Ada siapa juga? Satu saya kalau tahu ini siapa ya? Masa sih buang sampah sembarang? Buang sampah kan ada di sana, tidak lewat, nggak diambil. Selesai itu sampah? Tidak. Orang kedua datang lagi, kurang ajar ini manusia. Ini bukan manusia, ini kan tahu tentang kebersihan. Berangkat lagi, selesai. Yang ketiga kamu angkat itu sampah, buang ke tempat sampah. Selesai. Jadi pekerjaan tidak akan pernah selesai kalau dengan mulut. Kerjaan akan selesai dengan ya. Itulah puasa mengajarkan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.